Kita udah siapin rencana buat bikin si Amira itu kabur dari rumah ini. Aku jagain, kamu tenang aja. Hai semua, kembali lagi di channel Meli Windiani. Adegan saat ini sudah ada rencana jahat Reno kerjasama dengan Hilda mencoba untuk mengusir Amira dari rumah dengan cara licik. Hal itu dilakukan karena mereka inginkan Amira tidak betah di dalam rumah dan pergi jauh. Cara yang digunakan Hilda dan Reno kali ini adalah melepaskan ulat ke dalam kamar Amira hingga membuat suasana menjadi tegang. Hilda dan Reno nampak percaya diri bisa berhasil dengan didukung Zora sebagai orang tua yang kejam, di mana mereka bertiga sengaja ingin menyingkirkan Amira karena dianggap sebagai ancaman, yaitu ancaman untuk bisa menguasai harta kekayaan keluarga Bastian. Maka dari situlah awal rencana Hilda dan Reno serta Zora terus dilakukan untuk bisa menang dalam keluarga. Hingga endingnya Hilda dan Reno sukses melepas ular sambil memantau dari arah luar kamar Amira. Ular nampak berdesis mendekati Amira seperti ingin menggigit dan mengeluarkan bisa. Selanjutnya Amira ketakutan dan tidak berani bergerak ketika seekor ular menghampiri. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Hilda dan Reno berhasil? Tentu saja tidak akan pernah bisa berhasil. Bahkan sebaliknya ular yang mereka lepas akan menjadi senjata makan tuan. Hal itu karena karakter Amira cerdas dan pemberani sehingga bisa mengatasi masalah ular yang masuk ke dalam kamarnya. Hingga endingnya ingatan Amira masih bersama Galang yang masih sangat dia cintai, di mana dulunya Galang pernah membantu menyelamatkan Amira saat nyaris kegigit ular di hutan. Itu artinya sampai saat ini dan detik ini cinta Amira masih tetap untuk Galang dan sulit move on. Akan tetapi Amira juga masih terjebak dengan keadaan di dalam keluarga Bastian sebagai istri Aksa dan mengandung anaknya. Lalu apakah Amira bisa move on dari cinta masa lalunya yaitu Galang? Tentu saja bisa ya, dan akan melupakan Galang. Sebab Amira akan mulai ilfil dan benci Galang karena perubahan sikap menjadi kejam dan jahat. Tentu hal itu karena di hati Galang tersimpan dendam kepada Bastian, namun Aksa terkena dampak dendamnya. Sementara itu, setahu Amira, Bastian dan Aksa berbeda kepribadian mereka, di mana di mata Amira, Bastian memang kejam. Namun karakter Aksa akan terus baik di mata Amira. Bahkan Amira sering dibuat nyaman dengan kebaikan dan perhatian Aksa saat ini. Itu artinya ketika Galang melampiaskan dendam kepada Bastian, maka tidak berdampak ya sama Amira. Akan tetapi sebaliknya ketika dendam Galang menyasar ke Aksara, maka Amira akan peduli dan membantu Aksa ketika dalam masalah besar. Termasuk salah satunya kemarin Amira menyelamatkan Aksa ketika nyaris jatuh dari jembatan. Bahkan Amira rela mati bersama Aksa demi membantu dan menyelamatkannya. Nah, itulah yang menjadi landasan dan bukti jika nanti Galang mencelakai Aksa, maka Amira akan pasang badan menyelamatkan dan membantunya. Hingga dampaknya adalah Amira pasti ilfil ya sama Galang dan mulai move on. Karena karakter Galang yang dia kenal dulu sudah hilang, di mana hati Galang diselimuti dendam. Bapak bisa pakai tenaga saya untuk membalaskan dendam pada si Bastian. Adegan berikutnya tak sengaja Galang akan bertemu dengan Kusno. Dari pertemuan tersebut sepertinya berada di rumah Lian Bagaskara sebagai musuh besar Bastian. Dari sini antara Kusno, Lian dan Galang sama-sama punya dendam kepada Bastian, sehingga mereka bertiga nampak kompak dan kerjasama untuk menghancurkan Bastian sekaligus semua keluarganya. Kusno tidak menyadari kalau pemuda yang ada di depannya adalah Galang yang menyamar, sehingga Kusno kelihatan baik kepada Galang saat berdialog. Padahal Kusno sebelumnya sangat membenci Galang dalam kehidupan. Namun dengan penampilan Galang yang saat ini sudah berbeda, maka sudah tidak dikenali lagi. Hingga endingnya Galang nampak penasaran dan bingung dengan Kusno yang ternyata dendam kepada Bastian. Bahkan Galang berpikir kalau Kusno adalah orang tua Amira sekaligus sebagai besan dari Bastian. Lalu kenapa Kusno ingin menghancurkan Bastian?
Nah, itulah pertanyaan yang ada di benak Galang saat ini, sehingga situasi dan kondisi semakin rumit, terutama Galang yang akan dibuat bingung dengan keadaannya saat ini. Selanjutnya, Galang akan tetap masuk ke keluarga Bastian untuk menjadi musuh dalam selimut, yaitu akan masuk sebagai pekerja di sana. Lalu apa yang terjadi dan apakah Galang akan tetap melanjutkan dendam saat Kusno juga membenci Bastian? Tentu saja Galang akan tetap melanjutkan dendamnya. Hal itu karena dirinya sudah sakit hati di masa lalu ketika ayahnya meninggal dan ibunya yaitu Zora pergi meninggalkannya sejak masih kecil, dan selanjutnya Zora menikah dengan Bastian sampai saat ini. Adegan selanjutnya, Lian juga terus memberikan pengaruh dendam kepada Galang. Hal itu karena Lian sudah kecewa pasca sebelumnya bertemu dengan Adam di kafe. Diceritakan Lian adalah orang tua yang dulunya pernah mengusir Adam dan ibunya sejak masih kecil. Tentu hal itu dipicu karena Lian tahu kalau Adam bukan anak kandungnya, namun anak hasil dari perselingkuhan istrinya bersama Bastian. Selain dari kejadian tersebutlah Lian mengusir dan tidak mengakui Adam sebagai anaknya, karena Lian tahu Adam adalah anak kandung dari laki-laki lain. Sementara itu Adam belum tahu identitas Bastian sebenarnya ayah kandung yang dia cari. Bahkan jika sampai Adam tahu, pasti dirinya akan membenci Bastian. Namun Adam tidak akan tahu untuk saat ini, karena satu-satunya jalan untuk tahu Bastian sebagai papa kandung adalah gambar tato yang ada di lengan Bastian saat ini. Selain itu, Galang yang tahu gambar tato di lengan Bastian ternyata sudah menyamar menjadi orang lain, sehingga Adam semakin sulit ya untuk menemukan ayah kandung yang saat ini sudah dekat dalam kehidupannya. Hingga endingnya peran Adam akan tetap mencari bagian untuk melangsungkan kerjasama dengan perusahaan Bastian. Bahkan Adam akan berpihak sama Bastian dan Aksa untuk membantu mereka ketika mendapatkan kejahatan dari Lian dan Galang hingga anak buahnya. Makin menarik dan seru ya alur ceritanya, namun sangat rumit dan menegangkan. Itu Bapak saat ini sedang mengandung. Ternyata Bella beneran hamil. Bisa disimpulkan adegan malam ini ketika Bella didesak oleh Bastian untuk melangsungkan USG, maka dokter yang memeriksa akan menyatakan Bella benar positif hamil. Sehingga dari kejadian tersebut akan membuat Zora dan Bastian merasa bingung dan panik. Tentu hal itu dipicu karena mereka berdua tidak mengharapkan Bella bertahan di dalam rumah keluarga besar. Zora inginkan Bella pergi dari kehidupan Aksa karena bisa menjadi ancaman kehilangan harta warisan jika sampai hamil. Sebaliknya, Bastian inginkan Amira yang jadi menantu menggantikan Bella yang banyak tingkah dan pembohong. Maka dari situlah ketika Bella sudah dinyatakan oleh dokter sedang hamil, maka sikap Zora dan Bastian justru merasa tidak senang. Bahkan sebaliknya terus bertanya-tanya dan membencinya. Lalu apakah Bella benar hamil? Tentu itulah ya yang membuat penasaran. Namun yang jelas itu semua bagian dari manipulasi Bella untuk menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan baru yang digunakan. Jadi pada intinya Bella tetap menipu keluarga Aksa demi harta kekayaan yang diincarnya. Sementara itu yang akan mengalahkan dan menggantikan Bella untuk bertahan dengan Aksa adalah Amira sebagai peran utamanya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.